Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran matematika terintegrasi Al-Quran pada materi relasi dan fungsi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Aulia Jadidah, NIM 1919018, dan teman saya Tri Septianingsi, NIM 1919020, Sihatun Naima Evari, NIM 1919026, Faizatul Ulia, NIM 1919027. Langsung saja ke pendahuluan dari artikel ini, yaitu matematika merupakan ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan juga konsep-konsep hubungan lainnya yang jumlahnya banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu bidang aljabar, analisis, dan juga geometri. Nah, matematika yang identik dengan hitungan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti berhubungan dengan matematika, sehingga perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai peran matematika dalam kehidupan. Kemudian salah satu materi yang dapat dikaitkan dengan matematika, salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab semua agama yang membahas masalah-masalah kemajuan, kenegaraan, perniagaan, peradilan, dan kemiliteran dalam Islam. Isi dalam Al-Quran ini juga sangat lengkap, mulai dari urusan ibadah, tauhidan, sampai dengan soal pekerjaan sehari-hari. Keterkaitan antara matematika dengan Al-Quran dapat kita lihat dengan adanya salah satu materi dalam matematika, yaitu materi fungsi. Fungsi dalam matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain yang dapat dinyatakan dengan lambang. Nah, materi fungsi ini merupakan materi yang diajarkan pada kelas 10 SMA dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning ini merupakan model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Discovery learning ini merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Kemudian, selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan library research, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas-fasilitas yang ada pada perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah, artikel, maupun hasil laporan penelitian terdahulu. Kemudian selanjutnya mengenai kajian teori yang akan dijelaskan oleh Mbak Tri Septianingsi. Baik, untuk selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama ada pembelajaran matematika terintegrasi Al-Quran. Dalam khazanah ilmu pendidikan, istilah pembelajaran sering disebut sebagai proses belajar mengajar. Nah, untuk pembelajaran sendiri, yaitu pembelajaran adalah subset khusus dari pendidikan yang merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang dikelola secara sengaja agar memungkinkan ikut serta dalam tingkah laku dan kondisi-kondisi tertentu yang menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Untuk pembelajaran matematika sendiri, yaitu matematika adalah salah satu ilmu sains yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Matematika atau sering disebut dengan ilmu pasti penting untuk dipelajari manusia dikarenakan kedudukan matematika sendiri merupakan ilmu dasar, sehingga agar dapat menguasai ilmu sains, teknologi, ekonomi, serta disiplin ilmu lainnya, maka perlu menguasai ilmu dasarnya terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua yaitu tujuan utama diajarkannya matematika, yaitu
untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, memecahkan masalah, serta bernalar guna menghadapi setiap kondisi dan situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, ada model integrasi pembelajaran matematika dan Al-Quran. Menurut Update Sajar dan Rosiman 2017, beberapa model integrasi matematika dan Al-Quran tersebut diantara lain yang pertama adalah mengembangkan matematika dari Al-Quran atau matematik from Al-Quran. Model integrasi ini mengkaji dan mengembangkan matematika dari Al-Quran. Dalam praktiknya, pembelajaran matematika dengan model ini dimulai dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan topik atau materi yang akan dibahas. Yang kedua, ada menggunakan matematika untuk melaksanakan Al-Quran atau matematik for Al-Quran. Model integrasi ini memaknai matematika yang digunakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Pembelajaran matematika dengan model ini diadakan bertujuan agar manusia menggunakan dan melaksanakan tugas pengambahan sekaligus kekhalifahan baik skala makro maupun mikro. Yang ketiga, yaitu menggunakan matematika untuk menguak keajaiban matematik Al-Quran atau mathematics to explore Al-Quran. Dengan mengkaji keajaiban-keajaiban matematis yang ada di dalam Al-Quran, model integrasi ini memiliki tujuan, yaitu agar semakin meneguhkan keimanan. Yang keempat, yaitu menggunakan matematika untuk menjelaskan Al-Quran atau mathematics to explain Al-Quran. Pada model integrasi ini, matematika berperan dalam memberikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perhitungan maupun aspek-aspek matematis lainnya. Yang keempat, yaitu ada menggunakan matematika untuk menyampaikan Al-Quran atau mathematics to deliver Al-Quran. Pada model integrasi ini, matematika digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan serta menyampaikan kandungan yang ada dalam Al-Quran kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan matematika dengan nilai-nilai Al-Quran atau matematik Al-Quran. Model ini mengaitkan matematika dengan kandungan nilai-nilai yang termuat dalam Al-Quran, serta matematika dalam hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan akhlakul karimah peserta didik. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu relasi dan fungsi serta integrasinya dalam Al-Quran. Perlu diketahui bahwa ada beberapa istilah yang perlu diketahui untuk membaca dan menyajikan bentuk relasi. Di antaranya yaitu domain atau daerah asal. Domain merupakan himpunan pertama yang berhubungan dengan himpunan kedua atau biasa dinotasikan dengan DF. Untuk kodomain atau himpunan daerah kawan adalah himpunan kedua yang saling dihubungkan oleh tanda panah dalam suatu relasi dan fungsi. Untuk daerah hasil atau range adalah elemen dari kodomain yang berelasi dengan elemen domain yang biasa dinotasikan dengan RS. Yang selanjutnya yaitu notasi relasi yang disimbolkan dalam tanda silang atau cross sign, yaitu X. Misalnya relasi dari A ke B dapat dinotasikan sebagai A X B atau A cross sign B. Relasi sendiri adalah himpunan pasangan berurutan dari elemen atau anggota daerah asal atau domain ke daerah kawan atau kodomain yang menyatakan adanya hubungan antar anggota-anggotanya. Dan untuk fungsi atau pemetaan adalah relasi yang bersifat khusus. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu relasi yang mematangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, antara relasi dan fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, maupun diagram kartesius. Nah, untuk yang selanjutnya, mengenai fungsi, terdapat syarat-syarat suatu relasi yang termasuk
atau masuk dalam fungsi. Yang pertama yaitu setiap anggota himpunan A harus habis dipasangkan. Untuk syarat yang kedua yaitu setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi F tidak 2 A panah B. Jika fungsi F memetakan X elemen A ke Y elemen B, maka Y merupakan peta dari X, sehingga notasi fungsi dapat ditulis Y sama dengan F dalam kurung X. Yang selanjutnya yaitu integrasi Al-Quran pada materi relasi dan fungsi. Integrasi Al-Quran pada materi relasi dan fungsi. Konsep relasi ditemukan dalam ayat Al-Quran, yakni pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, dari ayat tersebut, apabila dihubungkan dengan konsep matematis, jika disimbolkan X yaitu himpunan orang dengan bahasa 1 dan Y himpunan orang dengan bahasa 2. Jika orang-orang dimisalkan tiap-tiap anggota pada himpunan A memiliki relasi atau hubungan pertemanan dengan anggota pada himpunan B, seperti yang dijelaskan pada ayat di atas bahwa Allah memerintahkan manusia untuk saling memelihara hubungan silaturahim antar sesama dan Allah memuliakan hubungan antar manusia yang saling bertakwa. Nah, berdasarkan kandungan daripada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 di atas, maka diperoleh suatu relasi antara keduanya. Misalnya X sama dengan anggota himpunan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan himpunan Y, A, B, C, D dan seterusnya. Nah, untuk bentuk diagram garisnya itu seperti yang tertera pada PowerPoint. Maaf, itu bukan A sama B, tapi melainkan X sama Y. Jadi himpunan X itu memuat anggota 1, 2, 3, 4, 5, serta himpunan Y memuat anggota A, B, C, D, dan E. Untuk relasi dari keduanya, dikatakan relasi karena setiap anggota menyatakan adanya. Dinyatakan relasi karena menyatakan adanya hubungan antar anggota X dan Y. Yang selanjutnya yaitu konsep fungsi yang ditemukan dalam ayat Al-Quran pada Quran Surat Al-Anfal ayat 66. Yang artinya, maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengutus orang musuh, dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat di atas menerangkan bahwa apabila ada 100 orang yang bersabar, maka dapat mengalahkan 200 musuh. Serta jika ada 1000 orang yang bersabar, maka dapat mengalahkan 2000 musuh. Dapat dimisalkan, jadi dari ayat tersebut mengandung konsep fungsi yang mana dapat dimisalkan X yaitu orang yang sabar dan Y musuh. Sehingga diketahui untuk X1 yaitu sama dengan 100, Y2 sama dengan 200, dan X2-nya sama dengan 1000, dan Y2 sama dengan 2000.
Dari informasi tersebut diperoleh aturan yang mana X1, Y1, dan X2, Y2 yang dinamakan sebagai fungsi. Nah, notasi fungsi yang dapat diperoleh dari Quran Surat Al-Anfal tersebut yaitu f x sama dengan 2x. Apabila x dimasukkan 100, fx atau y-nya sama dengan 200. Apabila x2-nya dimasukkan ke dalam notasi fungsi, maka diperoleh y atau fx-nya sama dengan 2000. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah strategi pembelajaran yang cenderung meminta siswa untuk melakukan observasi, eksperimen, atau tindakan ilmiah sehingga mendapatkan kesimpulan dari hasil tindakan ilmiah tersebut. Menurut Nur Aida mengemukakan bahwa model discovery learning materi tidak disampaikan dalam bentuk final, akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui, lalu mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Maka dapat disimpulkan bahwa discovery learning merupakan metode memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sintaks model discovery learning. Menurut Prismayani tahun 2013, yang pertama, guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh peserta didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Sebagai besar, memilihnya yang dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk atau hipotesis, yakni pernyataan atau statement sebagai jawaban sementara atas pertanyaan. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah dan diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek dan apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Yang keenam, tahap selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tadi, peserta didik belajar menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu bab hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya, Sifatun Naim. Saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan. Selanjutnya, discovery learning adalah jenis pembelajaran yang didasarkan pada siswa, yaitu siswa menemukan hal-hal untuk diri mereka sendiri, melihat ke dalam masalah, lalu mengajukan pertanyaan. Jadi, pada dasarnya semua siswa sampai pada kesimpulan mereka sendiri, lalu bertanya tentang hal-hal yang belum mereka pahami dalam suatu pembelajaran.
memasukkan nilai atau ajaran Islam ke dalam pembelajaran matematika ini sangat baik di kalangan siswa MTS maupun MA. Penggabungan konten matematika dengan ayat-ayat Al-Quran atau ajaran Islam itu menjadi pilihan sendiri dalam mengembangkan perangkat pembelajaran ini. Oleh karena itu, kami mengembangkan perangkat pembelajaran untuk materi fungsi dan relasi yang terintegrasi ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dengan memperhatikan langkah-langkah model discovery dan integrasi matematika dengan Al-Quran dalam proses pembelajaran yang disepakati dalam kajian teori. Juga memasukkan nilai-nilai Al-Quran, yaitu dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang terpuji seperti kejujuran, disiplin, dan semangat untuk menuntut ilmu. LKS juga disusun dengan berisi ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi dan relasi dan penggunaan istilah-istilah yang terdapat pada soal diambil juga dari istilah-istilah yang terkandung dalam Al-Quran. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran dalam materi relasi fungsi yang terintegrasi dengan Al-Quran. Selanjutnya, Mbak. Langkah pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu guru memasuki kelas, lalu mengucapkan salam serta siswa menjawab salam dari guru. Guru memeriksa kehadiran siswa, lalu mengecek kondisi peserta didik secara fisik dan secara psikis, mengecek peralatan dan buku yang akan digunakan siswa, lalu memulai kegiatan pembelajaran dengan membaca basmalah. Guru dan siswa sama-sama membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Kemudian guru memotivasi siswa dengan menyampaikan manfaat tentang apa yang akan dipelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari dengan membacakan surat Al-Ikhlas ayat 1 dan At-Taubah ayat 40. Lalu, guru mengingatkan atau menyampaikan materi prasyarat, yaitu materi himpunan, dan mengaitkan materi fungsi yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Lalu menggunakan istilah-istilah pembelajaran dan matematika yang Qur'ani sehingga nilai-nilai Qur'ani lebih mudah diaplikasikan. Lalu membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sikap, materi, metode, atau nilai yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, guru menyampaikan bahwa siswa dapat mengkaji ayat Al-Quran yang berhubungan dengan konsep fungsi dan relasi. Guru juga bisa menanamkan nilai akhlakul karimah pada diri siswa yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang dikaji. Setelah itu, guru menampilkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep fungsi, yaitu ayat Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 36, surat Hud ayat 6, dan juga surat Al-Asyurah ayat 11. Lalu langkah selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini terdapat stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, lalu generalisasi, penarikan kesimpulan. Dalam simulasi atau pemberian rangsangan itu terdapat kegiatan literasi, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 61, surat An-Nahl ayat 80, surat Al-A'raf ayat 133, dan surat An-Nahl ayat 11. Lalu siswa membaca dan mengamati terjemahan dari ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, pada identifikasi masalah, siswa diminta untuk mencari nama-nama hewan, tumbuhan yang terdapat pada ayat-ayat tersebut. Lalu siswa diminta bertanya mengenai hubungan antara kumpulan hewan dan tumbuhan dengan materi yang disampaikan, yaitu relasi dan fungsi. Selanjutnya, pengumpulan data. Siswa diminta
untuk mengumpulkan dan menuliskan nama-nama binatang dan tumbuhan yang terdapat pada ayat-ayat tersebut, lalu memasukkan nama-nama binatang dan tumbuhan yang telah ditemukan ke dalam himpunan P. Lalu siswa menambahkan himpunan Q, yaitu hewan kaki 4, serangga, hewan hidup di dua alam, buah-buahan, sayur-sayuran. Lalu kegiatan selanjutnya siswa menyebutkan nama-nama yang mungkin untuk himpunan P, dan siswa menyebutkan nama-nama yang bukan nama binatang atau tumbuhan. Selanjutnya, pada pengolahan data, siswa diminta untuk menyatakan relasi fungsi F dari himpunan P ke himpunan Q dengan definisi jenis dari. Kemudian, siswa dapat menyatakan relasi tersebut dengan himpunan pasangan berurut. Siswa dapat menyatakan relasi tersebut dengan diagram panah. Lalu, siswa dapat membandingkan bahwa fungsi relasi tersebut termasuk contoh korespondensi satu-satu atau bukan korespondensi satu-satu. Langkah selanjutnya, pembuktian. Siswa dapat mendiskusikan hasil pengamatannya mengenai anggota sebuah himpunan P dan relasi jenis dari, fungsi dari himpunan P ke himpunan Q, lalu memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber. Lalu siswa juga bisa mendiskusikan hasil pengamatannya mengenai kumpulan yang termasuk fungsi koresponden satu-satu dan bukan koresponden satu-satu, serta memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada sumber. Lalu di tahap terakhir pada kegiatan inti, yaitu penarikan kesimpulan, siswa diminta untuk menyimpulkan pengertian fungsi, bentuk apa saja yang menyajikan fungsi, pengertian koresponden satu-satu dan mana yang termasuk contohnya dan mana yang bukan. Lalu, siswa dapat menuliskan fungsi dan relasi ke dalam bentuk penyajian yang diinginkan. Siswa atau perwakilannya bisa mempresentasikan kesimpulan yang didapat mengenai pengertian fungsi dan hasil belajar hari ini di depan kelas. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup, yaitu membentuk sesi tanya jawab antara guru dan siswa ataupun siswa antar siswa. Lalu guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang pentingnya musyawarah dalam setiap persoalan. Guru menunjuk salah satu siswa untuk mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Konsep percaya diri juga terkandung di dalam Al-Quran. Guru menyampaikan informasi tentang pelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang persamaan garis lurus. Lalu guru bisa mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan untuk tetap belajar. Selanjutnya, guru dan siswa bisa sama-sama membaca doa selesai belajar dan menutup pelajaran dengan membaca hamdalah dan salam. Lalu slide selanjutnya, Mbak. Ini adalah contoh-contoh soal tentang materi fungsi dan relasi yang terintegrasi oleh Al-Quran. Di sini terdapat 4 contoh. Slide selanjutnya, Mbak. Salah satunya, contohnya, fungsi F, A ke B dinyatakan dengan diagram panah di bawah. Jadi ada daerah asal A, yaitu surat Yunus, surat Ibrahim, surat Maryam, dan surat Al-Hajj. Lalu di daerah kawannya terdapat juz 14, juz 13, juz 16, juz 17, dan juz 11. Lalu ada 4 pernyataan, yaitu domain F, surat Yunus, surat Ibrahim, surat Maryam, surat Al-Hajj. Domain F,
juz 14, juz 13, juz 16, juz 17, dan juz 11. Range atau daerah hasil juz 13, juz 16, juz 17, dan juz 11. Lalu pernyataan keempat, himpunan pasangan berurutan F, surat Yunus dengan juz 11, surat Ibrahim dengan juz 13, surat Maryam dengan juz 16, surat Al-Hajj dan juz 17. Lalu terdapat pilihan ganda untuk menentukan mana saja pernyataan yang benar. A, itu ada pernyataan 1 dan 2, B, pernyataan 1 dan 3, C, pernyataan 1, 2, dan 3, D, pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Lalu contoh soal selanjutnya, diketahui himpunan A terdapat huruf hijaiyah ba, ha, mim, dan shad, dan himpunan B terdapat huruf idhar, huruf idgham biguna, huruf bilaguna, huruf iklab, dan huruf ikhfa. Lalu perintahnya, gambarkanlah bentuk relasi dari A ke B dinyatakan dengan huruf dari dalam diagram panah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.